GNS3 itu adalah Graphical Network Simulator ya. Jadi simulasi jaringan ya. Simulasi jaringan dan kita bisa melihatnya secara grafis ya. Nah, simulator ini ya, ini menginkludkan juga beberapa emulator yang lain ya. Jadi GNS3 ini menginkludkan misalkan di sini adalah Dynamips. Dynamips ini adalah emulatornya apa namanya device-device-nya Cisco ya. Seperti kita tahu Cisco itu adalah device yang perusahaan yang memproduksi device jaringan ya, khususnya untuk jaringan komputer, ya, ada switch, router dan sebagainya ya. Kemudian ada Dynagen, Qemu, VirtualBox ini software semua ya. Nah itu bisa terintegrasikan ke GNS3 ya. Artinya GNS3 ini kan dia mensimulasikan komputer, mensimulasikan komputer. Nah, simulasinya routernya itu bisa dijalankan dari Dynamips ini. Nanti kalau kita coba nanti akan ketahuan. Ya. Nah, jadi GNS3 ini sangat berguna bagi kalian yang ingin berkarir di sebagai network engineer ya. Seperti kita tahu kalau bidang network engineer itu banyak jenis sertifikasinya. Ya. Mungkin kalian pernah dengar CCNA, CCNP, CCIP, CCIE. Nah, ini adalah sertifikasi untuk device Cisco ya. Nah, kemudian ada juga yang kompetitornya Cisco, Juniper, dia juga punya misalkan GNCIE, GNCIS, GNCIE. Nah, ini dia sertifikasi untuk network engineer yang bidangnya di menggunakan device-nya Juniper ya. Nah, jadi kita bisa membuat lab ya untuk latihan ya menggunakan GNS3 ini. Jadi kalau mau belajar CCNA, Anda bisa belajar menggunakan GNS3 ya. Ya mungkin beberapa di antara kalian yang mungkin dulu dari mungkin dari SMK ya, mungkin ada yang sudah belajar jaringan. Nah, ini tentu sudah tidak asing ya, dengan ini GNS3. Kemudian GNS3 ini open source ya. Open source jadi free. Oke, jadi di GNS3 ini tadi bisa menggunakan Dynamics atau Dynagen. Ini fungsinya untuk mengemulasikan device-device-nya Cisco. Ya. Dia ada beberapa routernya. Oke. Screen share-nya. Oke. Oke. Nah, kemudian juga GNS3 ini juga support emulation program ya. Seperti VirtualBox, Qemu, Pemu ya. Jadi untuk misalkan Anda ingin komputernya itu masuk ke dalam jaringan yang disimulasikan, Anda bisa pakai VirtualBox. Oke, nah nanti kalian perlu download programnya di gns3.net. Ya. Kemudian, jadi nanti Anda perlu download 2 buah. Jadi yang pertama GNS3-nya, ya itu simulatornya. Kemudian yang kedua adalah download iOS-nya atau operating system dari router. Ya, jadi seperti Cisco, Juniper, ya, itu dia memiliki operating system. Nah itu bisa di-download. Image-nya cuma 1 file aja. Oke, nanti saya kasih linknya ya, yang ini yang akan kita pakai. Oke, jadi ini langkah-langkah instalasi GNS3, tinggal di next. Ya. Kemudian ini kalau misalkan Anda sudah download operating system dari Cisco ya, Anda bisa tambahkan router di sini. Ya. Oke, Anda bisa konfigurasi router. Nah, kemudian jadi di GNS3 ini karena dia simulator atau emulator ya, kemungkinan nanti komputernya ya juga akan berat ya, akan berat dalam mengsimulasikan. Di RAM akan memakan RAM. Biasanya yang makan paling banyak adalah RAM-nya ini. Oke, nanti sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Beberapa pilihan, ada 2 opsi kalau masing-masing. Jadi nanti ada opsi kalian install emulasinya itu di PC, host PC.
Jadi kalau ala Windows, emulatornya atau simulatornya itu di Windows. Kemudian yang kedua, simulasi atau emulasinya itu di semacam virtual host atau VMware. Ya. Nah, jadi keunggulannya yang pakai VMware itu memorinya itu bisa dibatasi ya, dibatasi sebesar VMware-nya tersebut. Ya. Misalkan kalian punya PC 8 GB RAM-nya. Kalau pakai VMware, simulatornya Anda batasi, simulatornya hostnya itu cuma 2 GB, itu bisa dibatasi. Tapi kalau pakai PC, nah itu nanti kemungkinan akan memakan RAM yang lebih tinggi. Ya, kalau merunning lebih dari satu router. Oke, jadi emulatornya ini apa namanya, mensimulasikan ya router yang sebenarnya. Oke, nah ini tampilan grafiknya, grafik dari GNS3. Jadi Anda bisa tambahkan router, 2 router. Anda juga nanti untuk ngontrol masing-masing node-nya, host-nya itu pakai terminal. Terminal. Terminalnya bisa pakai putih ya, atau langsung dari GNS3-nya juga ada. Kemudian ini Anda juga bisa device-device yang ada disimulasikan itu bisa connect ke real cloud ya atau ke internet. Jadi ini Anda simulasikan, kemudian dia misalkan ngeping ke Google, itu bisa karena dia dihubungkan ke ini. Ya. Oke. Kemudian fasilitas yang lain itu adalah packet capture ya. Seperti kita tahu Anda sudah pernah nyoba Wireshark sama TCP DAM. Nah, di sini juga kita bisa jalankan ini packet capture di salah satu interface. Ya. Salah satu interface di di node ini. Ya. Oke, ini contoh topologi ya untuk lab. Jadi kalau lab beneran ya kita harus ada router masing-masing router ini. Jadi Anda bisa simulasikan nih routernya. Oke, nah ini contoh dari saya stop dulu. Ya ini contoh dari GNS3 ya, topologi GNS3 yang saya buat. Ya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama setelah Anda install ya, nanti di kiri ini ada node-node yang bisa Anda masukkan. Ya. Nah, dari bawaannya ini adalah PC. PC ini adalah bawaan. VPCS ini adalah PC ya, komputer. Oke. Kemudian yang nggak ada bawaannya ini adalah router. Routernya itu mungkin kosong. Nah, Anda perlu download file iOS. Perlu download file iOS. Caranya file preference, kemudian di Dynamics ini Anda buat tambahkan image-nya. Nah, image-nya router ini ya. Jadi misalkan Cisco punya router namanya C2691 ya. Nah, Cisco 2691. Nah, ini adalah routernya punya Cisco ya. Nah, dia punya iOS. iOS itu operating systemnya. Nah, Anda perlu download iOS-nya ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa link download ya. Nanti image-nya ini bentuknya apa ya? bin. Nah, setelah Anda download ya, Anda browse ya di preference ini, browse. Nih, muncul. Nah, setelah Anda klik itu nanti akan keload ya di sini. Sehingga nanti akan muncul di menu ini ya. Jadi di sini Anda bisa tambahkan. Ya, Anda bisa tambahkan routernya. Ya. Jadi kalau Anda pengen router jenis lain,
punyanya misalkan Juniper, ya punya Cisco model yang lain, itu Anda tinggal cari iOS-nya. Oke, nah untuk ngontrol ini, ngontrol apa node-node-nya ini, Anda perlu sebuah terminal. Jadi Anda tinggal klik 2 kali saja. Oke, ini belum dijalankan ya. Kalau ini jalankan semua. Oke, ini misalkan dijalankan semua. Ini kalau saya klik 2 kali, mana ya tadi ya? Connect. Dia akan muncul terminal seperti ini. Oke. Jadi ini masing-masing ini terminal, ya. Terminal. Oke, misalnya PC 2. Jadi kayak command prompt-nya. Nah, kan Anda butuhnya untuk ngeset IP address. Karena kita apa namanya simulasi jaringan ya, berarti di level jaringan network layer, maka nanti kita main-mainnya ya paling IP address, ping dan sebagainya, yang komen-komen yang sudah pernah kita pelajari. Ya. Oke, jadi ini untuk akses PC. Di sini command prompt ya. Tapi nggak sepenuhnya command prompt sih. Anda lihat perintah-perintahnya ini apa saja. Ya. Ada untuk DHCP, IP dan sebagainya. Kemudian untuk router, ya, yang router ini dia mengemulasikan router Cisco yang sebenarnya. Ya. Jadi untuk routernya Cisco, ya, itu kalau Anda lihat konfigurasi router Cisco itu pakai ini, namanya apa ya? Command line interface. Command line interface di sini. Ya. Jadi mau ngeset IP address, mau ngeset routing statiknya, itu pakai apa namanya? Command ini. Ya. Oke. Nah, mungkin itu gambaran dari GNS3 ya, GNS3. Oke, nah nanti di modul yang kita pelajari minggu ini, ya, itu nanti kita akan coba koneksikan ya 2 atau lebih jaringan menggunakan router, Ya, karena kemarin kita ya kita kan belajarnya masih dalam satu komputer langsung ke internet ya, atau antara komputer dan apa, virtual OS. Ya. Nah sekarang kita ini memang virtual semua ya, tapi bisa mengsimulasikan jaringan ya, satu atau lebih komputer. Ya. Jadi seperti Anda lihat di sini ini lambangnya router, ini ada switch, ini ada misalkan ada 2 komputer, ini ada 1 komputer. Nah jadi bagaimana mengkoneksikan antara komputer ini dengan komputer yang kedua ya. Bagaimana mengkoneksikan komputer 1 dengan misalkan nanti ada jaringan di sini. Nah, itu pakai routing statik. Routing statik. Oke. Nah, ini saya tanya. Jadi fungsi router itu apa? Oke, biar nggak ngantuk. Fungsi router apa? Oke, ada yang bisa bantu jawab? Mengirim paket data, Pak. Mengirim pakai data, kurang tepat. Ya. Komputer juga bisa ngirim pakai data. Ya. Apa? Mengirim paket data Apa? melalui internet.
mengirim paket data melalui internet, masih general sekali. Ini nggak connect internet tuh. Oh. Ini kita lihat nggak ada internetnya kan. Ini kalau kalian pakai apa ya? Ngegame LAN itu kan cuma LAN aja. Gitu. Mengarahkan paket data ke jaringan. Oke. Betul, mengarahkan ya, mengarahkan. Root, mengarahkan. Artinya apa? Dia secara general menghubungkan dua atau lebih jaringan. Nah, fungsinya itu mengarahkan atau routing ya. Akan routing atau jaringan. Oke, jadi ini mengarahkan routing jaringan. Ini kasih komputer satu lagi biar jelas. Oke, ini nah, jadi fungsi router itu menghubungkan dua atau lebih jaringan ya. Ya, jadi sebenarnya konsep TCP/IP itu mudah ya. Gimana cara terhubung ke internet itu mudah ya. Jadi misalkan ini komputer saya ya. Misalkan komputer A mengirim ke komputer B, mengirim data ke komputer B. Ya. Maka jika ini mungkin jangan A dan B ya, misalkan PC 1 tak sesuaikan aja. PC 1 mengirim data ke PC 3 misalkan. Nah, jika PC 1 ini satu jaringan dengan PC 3, maka kirimkan langsung ya. Jika tidak satu jaringan ya, maka kirimkan ke default gateway. Nah, ini adalah apa ya? Algoritma di tiap komputer kita ya. Jadi kalau satu jaringan itu kirimkan langsung, tapi kalau tidak satu jaringan kirimkan ke default gateway. Default gateway itu apa? Ya router itu tadi. Ini router. Oke, kita lihat sekarang ini ya, topologi ini. Mana caranya biar Oke, misalkan tadi PC 1 ingin mengirimkan data ke PC 3 ya. Misalkan PC 3. Ini dia ngecek ini satu jaringan enggak sih dengan PC 3 ya. Itu ngeceknya gimana? Ya, kalau misalkan dari topologi ya gini kan kita bisa kelihatan ini, dia kehubung dengan switch kan. Berarti dia satu jaringan. Ya, satu jaringan itu seperti itu. Jadi kalau kehubungnya lewat switch atau langsung point to point dia satu jaringan. Ya. Tapi kan komputer tidak tahu dia terhubung dengan mana, apakah terhubung dengan switch atau tidak. Dia hanya tahunya adalah dari IP address ya. Dari IP address dan netmask ya. Jadi dengan IP address dengan netmask itu dia apa namanya? Dia bisa mengetahui kalau dia itu satu jaringan. Di kemarin seperti pertanyaan di kuis, misalkan sebuah komputer mempunyai IP 192.168.1.2 ya. Netmasknya 255.255.55.0 ya. Ini dengan operasi bit, logika bit ya, atas dan bawah, ini didapatkan komputer yang satu jaringan itu IP-nya adalah 92.168.1 sampai dengan .255. Oke, jadi misalkan ada komputer ini, settingan netmasknya ini, maka dia menganggap komputer yang antara IP ini dengan yang IP yang sampai ini adalah satu jaringan ya. 192.168.1.1 ya.
Satu jaringan. Jadi kalau dia mau ngirim ke sini, di antara ini misalkan ke 1.4, 1.5, dia akan kirimkan langsung. Ya. Tapi kalau dia ngirimkan ke, misal kirim ke 2.2 ya. Nah, ini kan berarti ada di luar jaringan, ya. Di luar jaringan, maka data dikirim ke router dulu. Data dikirim ke router dulu, ya. Oke, jadi ini dia ngecek ini satu jaringan enggak, ya. Kalau misalkan beda jaringan, dia dikirim ke router, ya. Sama misalkan algoritmanya kayak kalau kalian pengen ngirim surat, ya. Kalian pengen ngirim surat, misalkan ke, ya di Solo ya, Anda mau ngirim ke teman, ya. Teman saya ternyata rumahnya juga di Solo, ya. Ya udah, karena saya tahu alamatnya teman saya ngirimnya di Solo, sama-sama Solonya, ya udah saya antar aja langsung, ya. Saya antar langsung, ya. Nah, kalau Anda ngirim surat misalkan di Sulawesi, ya. Di Sulawesi, ya tentu Anda kesulitan untuk ngirim langsung, makanya Anda perlu ke default gateway atau router atau dinamakan kantor pos. Ya. Di kantor pos ini, ya. Nah, jadi Anda mau ngirim surat ke Sulawesi, Anda nggak usah ngirim langsung, Anda kirimkan ke kantor pos dulu, ya. Nah, di kantor pos ini ada proses yang namanya routing, ya. Ada yang routing. Jadi diarahkan, ya. Diarahkan, ya. Jadi misalkan suratnya ini mau dikirim ke Sulawesi, ya. Nah, kantor pos itu kan ada ininya toh, apa namanya? Ada bagian-bagiannya. Misalkan tumpuan surat ini untuk dikirim ke Kalimantan, tumpuan surat ini dikirim ke Sumatera, tumpuan surat ini dikirim ke Sulawesi. Nah, jadi ada semacam pengkategorian, ya, kategorian. Nah, di sini disebut namanya tabel routing, ya, routing table. Jadi ada namanya routing table. Jadi mendefinisikan apa namanya, kemana lewat lewat interface mana paket data dikirimkan, ya. Jadi analoginya kantor pos tadi, misalkan dia punya dua interface-nya misalkan kantor pos itu dia punya mau dikirimkan lewat udara, kargo, atau lewat kereta api. Nah, kalau misalkan di luar Jawa, berarti dia pakai kargo nih, pakai udara, berarti ke yang interface ini kargo udara. Kalau dia di Kediri, nah, itu berarti bisa pakai kereta, ya udah lewat sini. Nah, berarti ada tabelnya kemana, ya, dalam bentuk tabel, ya. Oke, jadi nanti yang Anda perlu ingat-ingat, router itu sebenarnya tabel, ya. Ini cuma tabel aja. Anda mendefinisikan tabel tersebut, ya. Udah itu aja. Jadi router itu ada tabelnya, komputer ngirimnya pakai algoritma ini. Udah deh, itu jadi seluruh internet di dunia itu seperti itu, ya. Jadi yang sertifikasi Cisco, Juniper, routernya Mikrotik dan sebagainya, ya sebenarnya simpelnya kayak gitu, cuma ngirimkan data, kemudian di routernya itu dia memaintain yang namanya routing table, lewat interface mana data dikirimkan. Oke, jadi pada modul ini kita nanti akan belajar mengkoneksikan antara komputer 1 dengan komputer 2. Ini kan berbeda jaringan. Atau komputer 1 dengan komputer 4. Ini juga beda jaringan. Sekalian kita sekarang kita mempelajari ini environment-nya dari GNS3, ya. Jadi yang mudah dulu yaitu routing static. Nanti pada minggu depan nanti kita akan bahas mengenai routing dinamik, ya. Routing dinamik itu apa, ya? Jadi routingnya itu tabelnya itu berubah-ubah, ya. Tabelnya itu menyesuaikan dengan kondisi, ya.
dia lebih pintar istilahnya ya. Jadi misalkan tadi, apa namanya, ternyata pesawatnya ini lagi mogok, ya, pesawatnya kantor pos, pesawatnya lagi mogok. Ya udah kita kirimkan lewat kereta api dulu ke Jakarta, baru kemudian dikirimkan lewat pesawat. Nah itu lebih pintar tadi routernya. Nah dia bisa mendeteksi link mana yang rusak, kemudian dia arahkan ke yang lebih akurat. Nah, oke, mungkin itu aja pengantar mengenai GNS3. Ya. Oke, ini cukup mudah ya. Anda tinggal coba-coba. Ya. Jadi Anda kemarin sudah intinya sudah mempelajari bagaimana men-set IP, setting IP di Windows, di Ubuntu kayak gimana. Nah, sama juga nanti di GNS3 kalian coba gimana sih cara ngeset IP-nya di sini. Set IP-nya gimana. Kemudian satu lagi gimana cara untuk mengeset routing table di router. Switch ini nggak perlu dikonfigurasi. Ya. Anda kalau beli switch kan langsung colok aja kan. Kalau beli switch untuk nge-game itu ya langsung colok aja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Modulnya insya Allah nanti malam saya upload. Ya, ini lagi bikinin. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk software yang sudah kita pakai di modul 1.2, kalau itu di uninstall, itu udah bisa belum Pak ya? Boleh aja. Kayaknya yang VMware itu udah boleh di uninstall. Jangan dulu ding, ini aja setelah UTS aja. Ya. Kenapa berat? Ya. Iya Pak, oke, siap. Makasih Pak. Setelah UTS saja kamu hapusnya. Jadi nanti mungkin UTS masih kepake. Ya. Nanti kalau setelah UTS bisa di uninstall. Kalau GNS3 ini kayaknya nggak terlalu ya size-nya kayaknya cuma setengah giga aja kayaknya. Installernya 90 mega. File iOS-nya itu cuma 90 mega. Ya. Oke, Anda ini dulu, download dulu di GNS3. Ini free ini. Ya. Free download ya. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya udah kalian coba download GNS3, coba diinstal dulu. Kemudian bikin aja program sederhana, misalkan ada 2 PC atau cari tutorialnya yang ini. Kemudian konekkan. Nah, udah gitu dulu. Nanti di modulnya lebih ke routing static. Oke, kalau nggak ada, saya tutup. Silahkan absen ya. Nanti modulnya insya Allah nanti malam sudah siap. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya.